Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari yang indah ini kita diingatkan pengorbanan Tuhan bagi hidup kita. Dia disalibkan, bahkan dia mati hanya untuk menebus dosa kita. Karena hidup kita sangatlah berharga di mata Tuhan. Hidupku berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia dah relakan segala-galanya. Dia disalib tuh tebus dosa kita. Darah hidupku sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dibatakannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumber yang telah padam takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Hidupku berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Bulu yang terkulai takkan dibatakannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah patah takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai takkan dibatakannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumber yang telah patah takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih setiamu. Engkau sungguh baik, pengorbananmu nyata bagi hidupku Tuhan. Kau begitu sempurna, penyertaanmu, perlindunganmu Tuhan. Oh Yesus.
bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Jika pada pagi hari ini Tuhan kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah firman-Mu Tuhan menjadikan suatu rema di dalam setiap kehidupan kami, yang selalu memimpin di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Kami mau serahkan Tuhan, biarlah firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu, biarlah berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari dimanapun berada, sebelum kita akan menjalankan tugas-tugas kita sepanjang hari ini, saya ajak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di surga, saat pagi hari ini hati kami melimpah dengan penuh ucapan syukur oleh karena berkat-berkat dan anugerah Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Bapa, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadikan kekuatan dalam setiap kehidupan kami, karena kami yakin dan percaya firman-Mu itulah yang memberikan kemampuan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah setiap pendengar dan yang telah mengikuti doa pagi secara online ini, biarlah Tuhan Engkau tolong sehingga boleh mengerti akan setiap kebenaran firman Tuhan dan melakukannya di dalam setiap kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur. Haleluya. Amin. Kembali lagi Bapak Ibu dimanapun berada, saya percaya dan berharap berkat-berkat Tuhan yang luar biasa terus dilimpahkan atas kehidupan Bapak Saudara dimanapun berada. Dan pada pagi hari ini masih berbicara tentang hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang mempermuliakan Tuhan. Sesuatu yang mulia tentunya dalam setiap kehidupan orang percaya. Kehidupan orang percaya, kekristenan harus dituntut bagaimana supaya hidup yang Tuhan percayakan, kesempatan yang Allah berikan dalam hidup kita, agar hidup ini boleh senantiasa mempermuliakan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Di saat hidup kita bisa memuliakan nama Tuhan, mempermuliakan Tuhan, niscaya Tuhan juga akan disenangkan atas setiap kehidupan kita. Saudaraku, memuliakan nama Tuhan berarti hidup yang menghargai, menghormati akan Tuhan. Oleh karena itu, hidup yang memuliakan Tuhan bahwa segala apa yang ada di dalam setiap kehidupan kita hanya berorientasi kepada Yesus Kristus yang berpusat kepada Allah. Tidak banyak hal pada pagi hari ini, saudara, renungan ini yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu dimanapun berada. Dua hal yang saya akan bagikan, biarlah ini juga akan menjadi berkat bagi Bapak Ibu dimanapun berada yang telah mendengarkan. Yang pertama berkaitan dengan hidup yang memuliakan nama Tuhan. Bahwa setiap kita sebagai orang percaya harus sadar, mengerti bahwa kita telah ditebus oleh darah Kristus. Jadi yang pertama adalah alasan kenapa hidup kita memuliakan nama Tuhan. Yang pertama itu harus kita sadar bahwa hidup ini sudah ditebus oleh darah Kristus. Di saat Tuhan sudah menebus oleh hidup kita, seharusnya kita tidak memiliki hak sedikit pun atas hidup kita. Bahkan Rasul Paulus mengatakan, hidupku ini bukan aku lagi, tetapi Kristus yang tinggal di dalam hidupku. Melalui pernyataan ini Paulus menekankan kepada kita sekalian, Bapak Ibu, mari jangan sampai hidup kita yang sudah dipercayakan oleh Tuhan, jangan sampai menyia-nyiakan. Karena sesungguhnya kita sudah dibayar oleh darah Kristus.
ditebus oleh darah Kristus. 1 Korintus pasal 6 ayat 20, ingatlah bahwa kamu sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal, yaitu darah Kristus. Oleh sebab itu muliakanlah Allah dengan tubuh dan rohmu, karena tubuh dan rohmu adalah milik Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus sadar bahwa kita itu sudah ditebus oleh darah Kristus yang sangat mahal. Bahkan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19, kita itu dibayar bukan dengan emas dan perak, melainkan dengan darah Kristus yang mahal. Darah yang tidak bercacat celah, darah anak domba. Bukankah sesuatu yang luar biasa? Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita sadar bahwa hidup ini sudah ditebus oleh darah Kristus yang mahal, bahkan harganya telah lunas dibayar di atas kayu salib, kita sudah tidak memiliki hak sedikit pun atas hidup kita. Ini yang menjadi alasan supaya hidup kita senantiasa boleh memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat dimanapun berada, menjadi terang, menjadi garam di saat kehidupan kita, menjadi terang, menjadi berkat. Sesungguhnya itu hidup yang senantiasa boleh memuliakan nama Tuhan. Nah, hal yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan, alasan kenapa hidup ini harus memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, bahwa kita sebagai manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26-27. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dari rupa Allah. Bahwa kita itu diciptakan spesial oleh Tuhan. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya apa? Manusia menjadi berharga di mata Tuhan. Manusia menjadi ciptaan yang spesial di mata Allah. Manusia menjadi ciptaan yang mulia bagi Allah. Di dalam Yesaya pasal 43 ayat yang 4a, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau. Luar biasa. Kita semua adalah orang-orang yang telah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yesaya 43 ayat 4 bagian A. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Kita menjadi ciptaan yang berharga di mata Tuhan. Kita menjadi ciptaan Allah yang mulia di hadapan Tuhan. Bahkan di dalam Zakaria pasal 2 ayat 8, kita ini menjadi biji mata Allah. Menjadi biji mata Allah. Sesuatu yang luar biasa. Berharga di mata Tuhan. Tuhan itu sungguh mengasihi dalam setiap kehidupan kita. Jika kita menjadi orang-orang yang mulia, orang-orang yang berharga, bahkan kita menjadi biji mata Allah, dan selayaknya, sepatutnya hidup kita senantiasa boleh memuliakan nama Tuhan. Tidak ada alasan apapun
dalam setiap kehidupan kita, tanpa kita boleh memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada pada pagi hari ini, yang menjadi pertanyaan dalam setiap kehidupan kita, termasuk diri saya, sudahkah hidup kita boleh memuliakan nama Tuhan? Kenapa? Yang menjadi alasan, karena yang pertama, kita harus sadar bahwa kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus, telah dibayar dengan lunas oleh darah Kristus. Yang kedua, kita diciptakan menurut gambar dan serupa dengan Allah. Kita menjadi orang-orang yang mulia, berharga, bahkan kita menjadi biji mata daripada Tuhan. Bila setiap kehidupan kita pada saat ini dan seterusnya menjadi orang-orang yang senantiasa boleh memuliakan nama Tuhan. Amin. Biarlah renungan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, kiranya Tuhan terus menuntun, memberkati setiap pekerjaan-pekerjaan kita sepanjang hari ini. Amin. Dan mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ini menjadikan kekuatan dalam setiap hidup kami. Ajar kami senantiasa hidup kami boleh senantiasa boleh memuliakan nama Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin hari semakin dimuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, meteraikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.